Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi cepat bereskan. Bapak, kenapa? Awan mendung yang menyelimuti bangsa Indonesia di pekan pertama Oktober 1965 adalah antitesis yang melegitimasi peralihan Orde Lama menuju rezim Orde Baru. Titik balik dari hegemoni kekuasaan itu pun tercatat sebagai sejarah kelam yang meletupkan banyak tumbal. Dari warga sipil hingga 7 perwira TNI AD ikut gugur sebagai perisai bangsa dalam peristiwa 30 September 1965. Di sebuah kesempatan, riuh redam massa yang sedianya mengiringi kemeriahan HUT TNI pada hari itu seketika berubah menjadi iring-iringan penuh kepedihan. Syair gugur bunga pun turut serta melepas ke-7 putra terbaik bangsa menuju peraduan terakhirnya. Bumi Pertiwi dibuat menangis. Semburat merah dalam sejarah panjang seakan turut mewarnai perjuangan bangsa yang kala itu baru seumur jagung. Disaksikan oleh ribuan warga dan dihadiri oleh para keluarga yang tak kuasa menyembunyikan kesedihan. Keceriaan itu pun berubah menjadi hari-hari kelabu penuh pilu. Kala itu di Jakarta, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan 1 Pierre Tendean diantar ke persemayaman terakhir sebagai pahlawan bangsa. Begitupun dengan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang menjadi saksi dinamika bangsa ini yang juga telah berpulang pada beberapa dekade kemudian.
pusara ini mungkin akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para pahlawan bangsa. Namun kesetiaan mereka pada ideologi bangsa akan menjadi semangat yang pantang temaram, meski laju zaman tak bisa dibendung. Pada kesempatan kali ini, Keep History Alive akan memutar waktu dan menjejaki setiap pusara tempat peristirahatan terakhir para pahlawan dan tokoh bangsa di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang legendari, bersama keluarga Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Kita sekarang lagi ada di mana nih, Mbak? Di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kalibata. Kita akan mengunjungi makam Opa dan Oma ya, Mas ya? Iya. Iya. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Iya. dan Ibu Yohana Sunarti Nasution. Iya, betul, Mas. Tapi di sini ini memang menjadi salah satu sentral ya, Mbak ya. Jadi Iya. pemakaman umum tempat Taman Makam Pahlawan mungkin terbesar kali ya. Iya, terutama betul, di Mas. Jakarta sini Iya. karena di sini banyak sekali makam para tokoh-tokoh bangsa dan para pahlawan. Kita sambil jalan, Mbak? Iya, Boleh? betul, Mas. Iya, benar. Ini di tembok sini kan ada nama-nama Iya, para pahlawan betul. kita ya, Mas ya. Iya, Dimakamkan di sini. benar sekali. Dan kebetulan Oma kan juga habis ulang tahun, Mas Menta. Oh Kemarin iya tanggal- betul, tanggal Mas. Hari Tanggal 1 November. Kebetulan Oma 100 tahun. 100 tahun ya. Iya, 19 kan lahirnya 1 November 1923. Haul berarti ya, Mbak ya? Iya, haul berarti betul. Benar-benar. Ah. Kayak tahun 2018 apa 2019 kemarin yang haulnya Opal 2018. Betul. Iya, benar-benar. Di museum ya acaranya ya? Iya, benar, Mas. Haul. Masih ada Mama ya? Pak, Iya. Mari, Pak. Kayak gitu. Untung nggak hujan ya, Mas? iya, di sini ada Hall of Fame ya, Mbak ya? Iya. Nama-nama para tokoh dan juga Iya. pahlawan yang Betul. dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini. Iya. Banyak juga sih yang pahlawan tanpa nama. Betul, betul. Yang Pahlawan tadi tanpa kenal nama juga ada sih di sini yang ya. sebelah sini. Iya. Nanti kita cerita ya, Mas Menta. Betul. Pada saat itu
Opa tuh zamannya aku kuliah Iya. pernah cerita waktu di meja makan gitu kan, bahwa Opa itu punya cita-cita dimakamkan di depan para prajurit yang tak dikenal gitu. Mungkin di situ Allah ijabah ya, Iya. dan terijabah. Seperti itu. Alhamdulillah sih. Opa pingin banget katanya seperti itu. Benar dapatnya Iya. pas meninggal kan. Tadinya di sini kan yang tempat bloknya Opa ini sekarang kan dibilangnya jadi blok para petinggi negara yang sudah Iya. meninggal ya. Itu dulu di saat Opa meninggal itu kosong. Belakangnya itu pagi Pak, apa kabar? Iya. Iya, mari sehat. Saya ke makam Opa dulu ya Pak, sama Oma. Iya, mari. Terus ini makamnya itu kosong depannya, belum ada makam-makam petinggi-petinggi yang lain, hanya Opa. Ya Pak. Jadi apa namanya? Ini ada benar-benar di belakangnya itu makam-makam pahlawan tak dikenal. Iya. Ada sih, ada beberapa ada namanya. Pada saat itu, pada saat Opa meninggal, adiknya Oma sama keponakannya Opa. Jadi Opa Brur sama keponakannya Opa, Om Syahnan yang mencarikan. Kemudian dapatlah di sini. Iya. Ini kebetulan juga berdekatan sama makamnya Eyang Habibie ya. Iya, ada Opa Habibie, ada Iya. Oma Ainun, ada Ibu Ani, ada Oma Ros Tahir tuh sahabatnya Oma. Iya. Opa Tahir, ada Betul. Pak Umar Wiradikusuma, Pak Sudarmono. Banyak ya, ada Pak Ini Poni. kebetulan pas lagi ada gladi resik untuk upacara Hari Pahlawan tanggal 10. Oh iya, Jadi betul. ada suara perhatian upacara, Pak. Iya. Si Mari kita memberikan doa. Kemarin tuh sempat mau beli anggrek karena Oma itu kesukaan selalu ya. kesukaannya Oma. Jadi kalau Oma ulang tahun beliau mintanya anggrek. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya, Mbak ya. Iya, kita berdoa dulu. Assalamualaikum. Saya selalu kalau ke makam Opa Oma mencium pusara. Iya. Seperti mencium Opa dan Oma. Iya, jadi kangen ya, Pak. Kangen banget. Iya. Mungkin kemarin ini ada yang habis berziarah. Berziarah ada juga. Jadi ini, masih ada bunga ya. masih ada bunganya. Kemarin sempat diceritakan waktu kita ngobrol sama Bu Yanti ya kalau nggak salah itu pada saat proses pemakaman dan sebagainya itu banyak dibantu sama Opa Habibie ya kalau nggak salah ya. Iya betul, Opa Habibie, Angkatan Darat, seluruh angkatan membantu. Pada saat itu luar biasa sih Mas waktu Opa meninggal. Iya. Penuh, rumah nggak kelihatan rumah, terus jalanan Teku Umar juga udah nggak kelihatan jalanan. Iya. Sampai seluruh jalanan tuh, sampai teman-teman semua, saudara, handai taulan semuanya bilang bahwa nggak tahu udah parkir di mana. Terus udah gitu jalannya jauh banget gitu loh, parkirnya jauh banget, udah ketutup deh semuanya. Menteng ya. Menteng udah ketutup Teku semua, Teku Umar. Terus alhamdulillah banget yang ngirim bunga itu dari ujung Teku Umar sampai ujung jalan Gondang Dia, sampai jalan Jeruk, jalan-jalan kecil semua tuh isinya bunga buat Opa semua. Sampai kita di rumah itu kayak lautan manusia. Alhamdulillah dari segala kalangan, dari mulai pejabat, mantan-mantan pejabat yang sedang yang sedang menjabat, sampai orang-orang pedagang-pedagang, sampai semuanya tukang semuanya. Terus ada juga dari luar negeri, luar kota langsung datang. Yang luar negeri mungkin besoknya ya, tapi yang luar negeri Singapura, Malaysia banyak yang udah datang. Terus udah gitu langsung ditelepon-telepon ke kedutaan-kedutaan. Itu juga dari kebetulan kan waktu itu mertua masih
dinas ya di luar. Jadi juga ada laporan dari KBRI bahwa setelah Opa meninggal lama sih, itu 5.000 masjid di seluruh dunia mendoakan Opa seperti itu. Terus pokoknya luar biasa deh, alhamdulillah banget. Terus pada saat pemakaman juga Panglima sebagai instruktur upacaranya, Panglima ABRI. Terus kemudian ada siapa? Kasat, Kasau, Kapolri dan Kasal yang menjadi pegang bendera yang menutupi jenazah Opa, dan yang di bawah untuk mengazankan Pak Arif Rahman. Pak Arif Rahman. Ini kalau ngomongin soal bunga, karangan bunga, jadi inget waktu Bu Yanti meninggal kan juga jadi lautan karangan bunga tuh di sekitar perumahan. Iya Kan benar. saya tahu tuh. Iya benar Mas. Papa juga gitu. Oma juga alhamdulillah banget. Tapi kalau Opa sih luar biasa Mas, gak ada tandingannya deh. Udah sampai seluruh jalanan di Teku Umar belakang-belakang jalan-jalan lain tuh bunga semua, dan hampir 3 bulan nggak berhenti kedatangan tamu. Luar biasa ya. Terus waktu yang Opa meninggal, iya alhamdulillah banget. Terus di sini juga udah nggak kelihatan apa-apa Mas. Aku aja kan lewat depan sana ya. Waktu dulu ya lewat depan sana. Ini pas aku turun ke sini, itu kan di jalanan waktu dari rumah menuju ke sininya itu kan udah luar biasa ya. Terus waktu itu kan Opa sering Jenderal zaman dulu tuh Herman Sarens kan, yang Harley Davidson, itu kan sering banget main ke rumah. Itu juga Harley bagus deh, Harley Davidson ikut mengantarkan. Kebanyakan angkatan darat ya, seluruh rakyat ingin mengantarkan Opa. Pas kita jalan ya Allah luar biasa, di jalanan semua orang tuh berdiri untuk menghormati Opa, itu luar biasa. Sampai kata temanku, ya ampun Opa lewat, jenazahnya Opa lewat tuh 2 jam mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain di jalanan. Kita subhanallah ya Mas, nggak nyangka banget penghormatan kepada Opa seperti itu ya, namanya orang baik ya. Pasti kata Oma meninggalnya pasti husnul khotimah gitu, insya Allah, amin. Gitu. Di sini kan juga ada banyak makam-makam pahlawan tadi kenal juga ya Mbak ya. Terus juga ada pejuang-pejuang yang mungkin kita tidak terlalu familiar karena mungkin tidak masuk di buku sejarah seperti itu. Tapi salah satunya yang tadi saya notice, saya lewat itu di makamnya ini Ratmi B29. Betul ya? Ratmi di sebelah mana sih Mas? Ada di sebelah situ tadi kita lewat. Ratmi B29 itu kan kita taunya artis, pelawak. Iya, betul, Mas. Dia pelawak, salah satu public figure ya pada era tahun 80. Ini saya juga belum lahir kali ya. Tapi film-filmnya sering kita tonton. Ternyata beliau juga dimakamkan di sini karena salah satu pejuang juga. Betul, Angkatan Udara ya? Ya, fun fact ya itu Mbak ya. Ada hal yang mungkin selama ini di luar pengetahuan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga. Kita juga banyak yang dimakamkan di sini memang berjasa untuk bangsa dan negara ini. Betul Mas Mianta. Aku izin biasa ya Mas pakai ini. Aku boleh sekali, ya. Karena seperti biasa kita outdoor. Seperti kemarin ke makam Tante Ade. Tapi kebetulan ini kan Oma habis ulang tahun juga kan Mas. Kita apa mau ini sampai ke Oma dulu untuk berdoa? Kita boleh ke Oma dulu. Tabur bunga juga. Boleh, silakan Mas Mianta. Nanti kita pindah spot. Baik Mas Mianta. Kebetulan yang ini Mbak ya, berseberangan sama makamnya pahlawan revolusi yang lain ada di sebelah situ. Iya, di sebelah memang situ. Tidak terlalu jauh. Iya. Ini tadi Opa sendiri loh Mas di sini. Benar-benar sendiri. Ada waktu itu ya? Iya. Oh, sampai tahun 2000 berapa ya, pokoknya kemudian abis Opa ada orang tuanya Pak Taufik Kemas, baru diikuti yang lainnya. Kalau sebelahnya Opa kan ini kebetulan bekas staffnya Opa juga. Betul. Pak Umar Wirahadikusuma, wakil presiden zamannya Bapak Soeharto. Kemudian mungkin nanti Ibu di sini kan ada itu ya Pak. Pak Ruslan Abdul Ghani. Iya, Pak Ruslan Abdul Ghani. Terus Pak Sudarmono. Betul. Jadi ini Pak Umar Wirahadikusuma wakil presiden. Pak Sudarmono wakil presiden. Iya, ini Pak B.J. Habibie, ini Bu Ainun ada di situ. Ibu gitu. Ani, iya, di depan. Betul. Ibu ini sebelahnya Opa Oma, sebelahnya Oma persis, ibunya Ibu Linda Agung Gumelar. Oh begitu. Kebetulan beliau sahabat banget sama Oma, sering banget makanya kita juga kaget, sebelahan sama Oma, ya ampun. Oh enggak, ini ya enggak ekspek awal ya? Iya. Itu ya namanya sehati, ini ya Mas Besti banget ya, silakan Mas Bintan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Oma ngasih kayak gini harus rapi. Iya. Gak boleh ada yang cecer keluar. Aduh ya. Oma sih ampun perfect gitu orangnya kan. Kita pakai ini. Isi.
Kalau Oma sih ada segala bunga dibawa. Aku tuh lupa kemarin mau beliin ini buat Oma, bukan lupa pas nggak sempet aja Mas Menta. Oh, jadi waktu Oma masih hidup suka Bismillahirrahmanirrahim. berbagai macam bunga gitu ya? Aduh. Terus ini. Harus perfect gitu, Iya. silakan Mas. Sampai ada pot bunganya segala. Buat tante Ade juga, pokoknya buat makam-makam keluarganya luar biasa deh Oma. Kita diajarin sama Oma sih Mas. Iya, emang harus gitu sih Mbak. Kita Dan menghargai. harus rapih. Gitu. Ini aku dulu suka mandiin Opa nih dulu nih zaman Opa sakit. Jadi kalau kayak gini ngerasa masih kayak mandiin dulu. Iya. Dulu aku suka bantuin Mama kan sama Oma. Ada kita cucu ada jadwalnya gantian sama Mama sama Oma yang jagain Opa pada saat Opa sakit. Oke, kita ke Oma ya Mas? Iya. Ini plastikin nanti dibuang aja. Kita berdoa dulu ya Mbak. Baik. Buat sampah. Ya. Barakatan fi rizqi wa taubatan qabla barakatan wa maghfiratan wa min aina fi sakaratil maut wa najati min naril afwa inna hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau Oma meninggalnya kan tahun 2010 ya Mbak ya? Iya, Mas. Ini pas berdekatan dengan setelah perilisan atau launchingnya museum, pembukaan museum Iya ya? benar Mas. Museum, iya. Bisa ya? Ditunggu dulu sampai Iya, sampai beres semuanya iya, begitu. sampai selesai semuanya. Karena ternyata ya memang museum Sasmitaloka Iya. Abdul Haris Nasution yang Iya. sekarang jadi museum itu Iya. semua di handle juga proses mulai dari persiapan sampai Iya. pengerjaannya ikut dipantau juga oleh Ibu Yohana ya. Iya banget Mas, dari awal banget Oma tuh emang mau involve banget di Iya, museum itu karena supaya bener-bener sesuai ya, sesuai dengan otentik, sesuai dengan aslinya, faktanya. Iya. Kita berarti tabur bunga ya Mas? Oke. Oke Mas, bentar. Jadi kalau kedengeran ada suara latihan upacara karena memang persiapan kita pas Iya, sehari sebelum tanggal 10 November. Kita sekarang tanggal berapa sih Mas? 8 ya? Sekarang tanggal berapa? 7. Tanggal 7, cuma katanya sih besok Oh, udah besok fix ya. Besok udah fix Oh. untuk latihan selesai gitu. Gitu. Sebelum apa upacara kenegaraan kayaknya ya? Dihadiri oleh Pak Presiden. Iya. Nah, Pak Presiden. Ibu Yohana. Kalau waktu Om Apung nggak ada ini, ada cerita apa Mbak? Oma pun nggak ada, itu 2 minggu sebelumnya Oma masih baru udah pakai oksigen. Itu enggak 2 minggu, dan 2 minggu Oma tuh udah koma ya. 2 bulan sebelumnya itu udah pakai oksigen. Oma kan struma ya Mas, jadi kayak tiroid gitu kan, gitu. Itu Oma masih menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaannya di bidang sosial. Kan luar biasa ya Oma banyak mendirikan terus yayasan sosial, banyak mengidekan ya, menciptakan ini seperti itu Mas. Itu jadi salah satunya Panti Usada Mulia itu tahun 70, aku tuh nggak tepatnya 70 berapa nggak tahu Mas Menta, tapi itu punyanya negara ya. Jadi kayaknya pada saat itu bersama dengan Opa Ali Sadikin, Oma bersama dengan Pak Ali Sadikin bekerja sama dengan negara, itu Oma yang mengelola loh. Panti Usada Mulia itu sebenarnya punya negara.
gitu. Ya isinya itu orang-orang gelandangan, terus udah gitu tunawisma Iya. gitu loh. Jompo siapapun deh yang memerlukan tempat tinggal gitu ya, pekerjaan dan sebagainya itu ditampung di situ. Nah itu pada saat itu Oma ingin menyerahkan kembali kepada negara. Hebat ya. Iya. Maksudnya beliau tuh udah punya feeling ya. Mungkin kalau orang meninggal kan katanya memang sudah punya feeling. Iya. Ya yang kita tahu kan cerita-ceritanya. Beberapa bulan sebelumnya ada. Iya betul ya. 100 hari itu 3 iya. bulan ya seperti itu. Itu kayak 2 bulanan dulu pakai oksigen. Saya masih ada deh fotonya. Cuman aku lupa taruh di mana ya. Gitu ada sih sebenarnya. Yang Cuma disimpan sama Ita Mama. Enggak. sekarang. Mama sih. Ita bilang semua udah ada di Mama kemarin sebelum Mama meninggal itu kan gitu. Di Mama sih cuma kayaknya di rumah Mama ya. Iya. Jadi harus dicari-cari ulang kan Mas. Itu Oma pakai oksigen segala masih panggil Om Fauzi Bowo sebagai gubernur. Jadi Om Fauzi Bowo tuh rutin ke rumah untuk Oma serahkan semua pekerjaan-pekerjaan di Panti Usada Mulia itu untuk dikembalikan kembali kepada negara. Gitu. Betul, abis Oma meninggal langsung dipegang oleh Om Fauzi Bowo. Dan sampai sekarang dipegang oleh DKI. Oh, Tadinya mulainya dia sama Oma tahun berapa? 70 sekian ya Mas, sekitar kalau nggak salah sih sekitar 76 memang Iya. aku pastinya sih nggak hafal. Tapi 70-an aku sering dibawa ke sana sama Oma Iya. gitu. Termasuk sayap ibu juga ya? Iya, Sayap Ibu Oma yang mendirikan. Oh, iya. Salah satu pendirinya ya, kata Iya. Oma sih Oma nggak sendiri mendirikannya gitu. Cuman salah satu pendirinya dan Oma ketua umum kedua atau pertama gitu. Tapi Oma ketua umum terus-menerus. Yang akhirnya sekarang salah satu pengurusnya adalah Oma Ros Ibu juga. Ros Widiati Tendean. Iya, Oma Ros. Adiknya Kapten Pierre Tendean. Iya betul. Itu pernah menjadi ketua umum juga. Oh, Iya, pernah menjadi ketua umum di Jakarta. Gitu. Kalau Oma kayaknya ketua umum seluruh Indonesia gitu. Gitu. Alhamdulillah masih sehat juga ya beliau ya. Om Marus masih kemarin sempat umroh bareng sama Om Marus, iya. Keluarga pahlawan revolusi ya. Iya, Om Marus kita dekat banget juga Iya. sih, udah kayak oma sendiri gitu dari zaman dulu. Soalnya waktu umroh keluarga pahlawan revolusi itu sama keluarga Jenderal Besar Abdurrahman Nasution kan saya sering di WhatsApp sama Bu Amel. Iya. Dikirimin foto-fotonya lagi sama keluarga pahlawan. Wah, seru nih. Seru banget kemarin, alhamdulillah banget kita tadinya yang teman-temannya Mama kan, Iya. kemarin tante putra-putrinya anak Ahmad Yani, Bu Amel, Bu Jui. iya Bu Jui, Bu Tante Ruli, Amel, Bu iya. Ruli, terus tante siapa Ina ya, Iya. tante siapa ada Om Edi juga gitu loh. Om Riri. Om Riri nggak ikut, Om Riri kan Om Riri anaknya nggak ikut ya? nggak ikut. Yang ikut Om Agus Wijoyo. Oh, dia sebelumnya katanya sih. Iya Sebelum. sesudahnya. Itu kan aku Iya. kloter pertama. Iya, Kalau kita cuma bertiga, Kak Ica nggak ikut, aku Kak Edi sama Mbak Vita gitu. Kita jadi akrab di sana, jadi saling tahu gitu. Iya. Jadi mainnya malah sama teman-temannya Mama, karena kita mewakili Iya, cucu Mama. ya. Iya, aku cucu, mereka putra putri, anak. tahun pertama. Tapi tetap aja oke lah. Terus sama Oke. anaknya Pak Katamso juga. Betul. Jadi akrab lah di sana, kita happy. Mbak Dian ikut ya? Mbak Dian. Mbak Dian, iya Iya. cucunya dari Pak Ahmad Yani Iya. ikut. Jadi akrab lah di sana, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mempererat tali silaturahmi. Iya benar Mas, seneng lah sesama. Karena dulu kan senasib. ketika peristiwa 65 setelah terjadi kan mereka sering kita lihat di buku sejarah juga Iya. mereka sering kumpul-kumpul istri para pahlawan revolusi itu. Iya Sering betul, kumpul-kumpul. anak-anaknya juga kok Mama Iya. dan anak Pak Ahmad Yani, Pak Suprapto, Betul. Pak siapa MT Haryono, MT Haryono. terus Pak siapa lagi? DI Panjaitan. DI Panjaitan, terus siapa lagi Pak? Kok lupa ya, MT Haryono, S. Parman kan nggak ada, tidak, siapa ya Mas ya? Suprapto, Esparman, Sutoyo. Sutoyo, si suami iya, Om Agus, Tante Nani kan juga Mungkin ikut. Iya. Om Biar mungkin Om Biar diwakili oleh iya. Om Marus. Mitsi atau Marus ya? Oma Messi kan udah nggak ada kan? Iya. Iya, Om Marus kan satu-satunya tinggal Om Marus. Iya, betul. Udah usianya 7 berapa ya Om Marus ya? Semoga selalu sehat ya. Iya, masih cantik sekali kok, masih cantik sekali, masih Dari mudanya juga sehat. cantik Ya, mereka cantik semua nggak ada nggak? Iya. Oma Messi cantik sekali, Iya. Om Marus cantik sekali, terus mereka juga masih cantik sekali, Iya. masih beliau juga masih dandan, masih kayak anak, masih kayak muda deh gitu. Saya jadi ingat waktu nulis buku Pierre Tendean tuh, Iya. kan saya sempat observasi ke rumah Oma Ros yang Iya. Oma Mitsi yang di Iya. Gedung Belenong tuh. Oh, Di Bogor, di iya, Ciapus, iya. Taman Sari itu. Ya sama Oma Mitsi yang beliau sudah usia 80-an Iya, sekian iya, kali ya. masih cantik ya. Iya, Bulenya masih kelihatan Masih bule, ya. masih bule. Orang Itali ya? bukan. Kayak Perancis ya? Ya, Perancis ya? Iya. Cantik banget ya? Papahnya Manado ya? iya, Cantik sekali, Tendean ya? iya. Cantik sekali, Om Marus juga masih cantik sekali. Kemarin ke umroh juga masih seperti yang she looks Energik yang gitu. energik gitu. Si looks yang Ya, energik.
cantik sekali, masih Semoga cantik sehat sekali. semua lah. Iya. Saya rasakan kita berharap ya keluarga-keluarga dan juga saksi sejarah istilahnya yang keturunan pertama atau bahkan yang saksi hidupnya langsung pada saat kalau pas peristiwanya kan mungkin tidak semua, cuma Iya, Mas. maksudnya yang hidup langsung dan berinteraksi dengan para pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa yang kita tahu di buku sejarah itu masih ada dan masih sehat, masih bisa Iya. menceritakan pengalaman-pengalaman Iya, hidup betul, itu Mas. Benar kepada banget. teman-teman generasi muda supaya Iya. tahu sejarah, supaya menghargai perjuangan bangsa ini. Iya, betul, Mas. Kita kesini juga kan ya Ya. untuk menghargai dan menghormati jasa-jasa Iya. pahlawan. Tahun 2010 ya. 2010 ini 2000 Opa. Opa pas aku abis merit. Aku menikahnya tahun 2000. Tanggal 28 Maret. Opa masih Masih jadi sempet saksi. ya, jadi Iya, saksi. Opa antusias banget gitu. Antusias banget. Terus kalau pihak suami walinya Gus Dur, Pak Presiden saat Oh itu. gitu. Iya. Masih sempat ya, Opa, tahun 2000. Ya kan 2000. presidennya masih Gus Dur Presidennya ya? Gus Dur. Aku Opa. Opa lagi stroke. Opa lagi stroke. Tapi saking antusiasnya Opa cuti dari rumah sakit, boleh sama dokter Untung pada saat itu, dokter RSPAD, dokter penyakit dalam, dokter Untung inget banget. Boleh cuma 2 jam aja. Aku luar Oh, biasa gitu. nangisnya Iya, karena iyalah pasti. karena apa sih mengingat Masih menyempatkan diri untuk menyempatkan bisa diri detik-detik semangat terakhir gitu ya. Ya, aduh Opa nggak sedih banget sudah ada Opa. Biasa kan Opa antusias ada Opa Oma gitu Betul. ya. Cuman waktu itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah banget sih Mas. Gitu. Ini sama Mas Dimas, cucu Jenderal Sudirman ya? Iya, kebetulan. Cucu ya Mbak ya? Iya, Bukan Dimas, cicit ya? Bukan. Dimas cucunya Jenderal Oh. Sudirman. Jadi mertua saya itu anak keempat dari Jenderal Sudirman. Sudirman. Bapak Taufik Effendi Sudirman. Jadi cucu Jenderal Besar menikah sama cucu Jenderal Besar juga. Kebetulan ya Mas? Nggak ini ya? Nggak ada perjodohan apapun. Aku juga lumayan lama kok sama Dimas pacarannya. 6 tahun, 1 tahun tunangan. Iya. Ya udah jodohnya Allah ya. Iya, betul, Allah betul. kan yang maha menjodohkan. Betul. Kita tinggal patuh ya Mas ya. Iya. Oh saksinya Gus Dur ya? Saksinya Gus Dur sama Opa. Alhamdulillah banget aku bisa saksiin Opa sih. Waktu itu masih lengkap banget. Terus juga prosesi perkawinannya adatnya Opa. Kan kalau yang kakak-kakak adatnya Papa Padang. Oh gitu? Iya, Mama yang minta sih. Kan aku ikut-ikut aja kalau kayak gitu. Mama yang bilang, kan kita menghormati Opa sama Pak Dirman. Pak Dirman kan pada saat itu panglima besar. Iya. Opa kan pada saat itu wakilnya. Jadi katanya Mama, ya udah gini aja deh, kata Mama. Kita pas akad nikah pakai adatnya Opa, Tapanuli Selatan. Kita pakai bolang lah gitu ya namanya. Apalah bolang aku juga. Kadang-kadang lupa banget sih sekarang nggak tahu deh. Bukan Sentiang ya? Bukan, Lain Sentiang tuh ya? Padang. Iya. Nah kalau kakakku sama papaku diharuskan kalau nikah memakai adat Padang. Jadi kakakku 2 orang memakai adat Padang. Nah terus Mama bilang kalau kamu untuk menghormati Opa dan Jenderal Sudirman pakai bolang. Apa sih bulang namanya. Iya. Ada tuh fotonya, bulang. Jadi aku pakai adatnya Tapanuli Selatan dan di rumah satu-satunya Iya. di Teku Umar. Jadi apa sih namanya? Opa tuh bilang gitu, aku ingat banget tuh kayaknya aku kuliah deh, bukan SMA. Tiba-tiba Opa ngomong gitu aja, terus Opa maaf ya Mas, aku kok gede mau nangis. Apa sih namanya? Manusiawi. Teringat manusiawi Iya. ya bener ya. Jadi Opa pernah bilang, kalau saya meninggal saya ingin dimakamkan di depan para prajurit gitu kan. Saya nggak kepikiran, kepikiran itu kayak namanya kita masih ABG ya gitu ya. Kayak apaan tuh gitu kan. Ternyata pas Opa udah meninggal terus ternyata diwujudkan kan kenyataannya yang kita lihat baru kita mengerti ya memahami ya Mas ya. Semakin kita berumur biasanya semakin kita mengerti ya. Betul. Karena kita semakin merasakan ya gitu. Semakin merasa manusiawi gitu ya? Iya Ya nggak Mas, sih, Mak? kan kita juga semakin berumur biasanya agamisnya mulai Alhamdulillah, ditumbuhkan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan iya. kita akan Husnul terus tumbuh khotimah. husnul amin. Amin, Itu amin, nomor ya satu Bapak. sih Mas gitu. Iya. Makanya pas aku gini ya Allah Opa aku baru paham, baru mengerti di saat aku bertambah usianya gitu ya. Maksudnya ya Allah ijabah lagi ya. Maksudnya pas Opa dimakamin aku pingsan tuh Mas, ada di majalah Nova, di tablet Nova. Aku pingsan karena aku kan emang sama Opa dekat banget. Terus aku juga shock banget karena Opa meninggal gitu loh. Aku tuh emang udah yang dari awal tuh udah kan aku sama kakak-kakak, adik-adik juga gantian sama Opa Oma ngerawat ya. Opa waktu sakit gitu kan. Jadi kan kita juga nungguin Opa nggak pernah pulang waktu di RSPAD. Aku shock lah gitu. Terus aku hamil anak pertama kan, Davi, 4 bulan saat itu. Jadi Udah pas boleh aku kesini lagi Mas? Udah boleh kesini lagi? Mbak Ina mau nangis nih. Ina mau nangis nih. Pas aku nyium Opa itu aku nggak sadarin diri langsung. Nggak sadar.
Terus udah gitu diangkat sama ada kayaknya 4 orang deh. Iya. Karena kan ini ketutup semua. Aku juga pas lihat makam, hah makam Kalibata nggak kelihatan apa-apa. Jadi banjir orang. Itu alhamdulillah subhanallah banget. Jadi kayak banjir orang. Aku benar-benar nggak ngeliat bentuknya ini. Dan Iya. aku tuh nggak tahu kita lewat depan sana kan lewat depan sana. Betul. Aku tuh begini, hah ini ya Kalibata kayak gitu. Terus mobil-mobil jalanan Kalibata nggak kelihatan jalanan. Yang nganter opa tuh luar biasa. Sampai di belakang aku tuh ada orang cuti di rumah sakit. Dia ngomong di belakang aku, saya saking pengagum beratnya panas, saya lagi sakit loh di opname loh, pakai kursi roda dia. Terus aku lihat ke belakang, dia nggak tahu aku cucunya. Terus gitu aku sampai ke sini untuk ngelihat idola aku. Dan dia untungnya dapetnya depan. Aku juga kaget sih. Padahal gila itu udah sampai sana-sana. Manusia isinya. Itulah orang baik ya. Iya. Kalau Oma kan selalu bilang, kalau kamu mau lihat orang itu baik atau tidak, lihat pada saat meninggal, kata Oma. Banyak nggak yang datang, banyak nggak yang mendoakan. Terus kalau pejabat-pejabat tinggi atau apa udah biasa ya Mas, datang mendoakan. Tapi kalau yang kita paling terharu sih aku waktu orang-orang rumah, asisten rumah tangga pada bilang ya, yang untuk Mbak Opa, itu sampai sama orang-orang yang melihat ya, tukang bajai, tukang roti, tukang-tukang yang biasa lewat itu meninggalkan pekerjaan mereka untuk sujud di depan rumah itu untuk mendoakan Opa. Itu apa ya, lebih tersentuh ya Mas ya pas aku lebih Jadi ya Allah Tuhan kalau gitu. udah tadi Mbak Ina kita bilang ya, semakin berumur, semakin tambah usia, semakin mungkin salah satunya mengenal agama, mengenal kehidupan, semakin paham gitu apa yang terjadi di masa itu, betapa masuk ke sanubari kita gitu bahwa ada kejadian ini menggambarkan bahwa kehidupan itu ya ini ujungnya harusnya begitu. Iya. Akan berujung pada kematian, mau sampai seperti apa kita dihargai ketika meninggalkan itu. Iya betul Mas. Sedih Seperti gitu Mbak ya? Aduh sedih banget ngerasa Mas. kayak aduh kita punya banyak dosa. Iya gitu. betul Mas. Itulah yang harus kita sadari di saat Betul. kita hidup itu. Iya. Opa selalu mengajarkan untuk seimbang ya. Makanya Opa aku lihat idolanya Nabi Muhammad kan, gitu kan. Pas aku tanya, Opa idolanya siapa? Nabi Muhammad. Ya saat itu aku ABG kan, walaupun aku terkesima banget itu, ya Allah idolanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ya. Terus cara beliau juga kafah ya, aku lihat ya, maksudnya totalitas ya Mas gitu ya, menjalankan kehidupan agamisnya gitu ya. Seperti kemarin saya wawancara dengan Bung Mutia Hatta, beliau juga menyampaikan bahwa Bung Hatta itu meresapi agama itu sebagai kajian hidup, jadi diaplikasikan dalam kehidupan. Mungkin sama seperti Opa. Jadi tidak harus selalu terlihat pakai sorban, pakai kopiah, pakai baju koko kemana. Tidak harus, tapi memang benar-benar dalam keseharian benar-benar acuannya adalah agama. Betul, benar Mas. Jadi kayak aku nih ya, aku kan belajar hukum. Aku kan masuk fakultas hukum dulu waktu aku masih kuliah. Ya, aku basicnya kan sarjana hukum. Tapi makin kesini kan yang kita cari kan ketenangan. Betul. Ketenangan hati, batin ya gitu ya. Malah kita itu kan akhirnya ingin mengenal Allah. Nah, aku ya ikutlah ya, maksudnya kajian-kajian, belajar mengenal Allah, mengenal Islam. Makin aku mengenal opaku. Gitu loh. Ajarkan tentang Nabi Muhammad SAW ya, baginda Rasul. Itu ya Allah Opa, semua diikutin. Makanya aku juga dulu gini, ke Opa selamat ya. Islam itu kan mencari selamat ya Mas, dunia dan akhirat ya. Opa kan selamat dunia akhirat. Emang Opa kan dilahirkan dari keluarga Ustadz kan. Di Huta Pungkut. Waktu aku ke Huta Pungkut juga semua keluarganya kan yang mendirikan pesantren. Sempat ya kemarin setelah Bu Yanti meninggal, 4 cucunya ini diundang ke sana ya? Iya Mas. Dalam rangka apa? Dalam rangka ada saudara di sana yang namanya Om Astren, Kolonel Pak Astren itu bikin haul buat Opa. Ada bersama gubernur juga sih, cuma gubernur pada saat itu nggak bisa datang. Itu nanti ada di kampungnya Opa. Itu luar biasa deh Mas, aku aja sampai terharu. Jadi kita masuk ke dalam kampungnya Opa, jadi kita juga lihat kampungnya Opa kan. Itu bukannya acara kan dulu kan nyanyi-nyanyian apa gitu ya, aku sampai nangis terus nggak berhenti karena udah disambut dengan meriah, diulosin kan. Sebelum masuk kan kita diulosin dulu kalau di daerah sana kan. Jadi mereka tuh sehari sebelumnya potong kerbau. Iya, sama kayak di kampungnya bapakku di Sumatera Selatan juga potong kerbau juga. Oh Mas Menta tuh orang Sumsel ya? Sumsel, Sumatera Selatan. Oh pantas ya, iya Palembangnya kelihatan banget ya, aku kira Jawa. Ibu yang Jawa. Oh, Ibu Jawa mana Mas? Malang. Oh iya Malang, Jawa Timur ya, berarti Papa Palembang ya. Oh iya pantesan
lebih khas Palembangnya ya. Lebih kelihatan Palembangnya. Iya iya Palembang banget. Iya oh berarti Sumatera ya Mas Iya. kita gitu. Akhirnya kita kan masuk situ disambut oleh masyarakat yang tinggal di tempatnya Opa di Huta Pungkut itu seneng banget ya. Terus yang aku terharu banget, aku sampai nangis mulu itu ya yang bacain Yasin kan seluruh ini Mas, seluruh Peserta. iya yang datang ke situ, maksudnya seluruh masyarakat kampungnya Opa ada berapa orang itu gitu. Sudah gitu Opa nggak jadi ibaratnya kan yang panitianya kan ngasih makan ke mereka ya, seluruh rakyat tuh dapat makan saat itu, masyarakat sekitar tuh dapat makan kampungnya Opa dari panitia. Berarti kan alhamdulillah banget ya, maksudnya itu kan suatu kita haul tapi haulnya itu semuanya dapat manfaat kalau aku lihat gitu Mas Menta. Terus udah gitu yang bikin aku terharu tuh di saat biasanya kan ada acara nyanyi-nyanyian ini itu seneng juga sih, tapi itu diisi dengan pengajian gitu loh, maksudnya ada sholawatnya, ada pembacaan Yasinnya, dan pembacaan Yasinnya itu dibaca, kita dibagiin Yasin semuanya gambarnya Opa. Aku sampai gini ya Allah ya Tuhan, Allah itu kan emang adil ya Mas ya, maksudnya di saat manusia itu hidup dengan perilaku yang ya dunia akhirat ya Opa dunianya dapat, akhiratnya dapat gitu, walaupun di dunianya cobaannya banyak gitu ya, tapi sama Allah dikasih kebahagiaan hakiki ya, luar biasa gitu ya, maksudnya setelah Opa dengan berbagai perjuangannya gitu ya, dengan Mas tahu sendiri kan pencekalan, pengkhianatan, pembunuhan dan sebagainya, Allah menghadiahkan di akhir hidupnya dengan bintang 5 gitu loh, itu duniawi. Tapi pas Opa meninggal kan orang langsung menghargai beliau gitu ya, dengan semua apa yang telah Opa lakukan di saat hidupnya, sama Allah dikasih hadiah luar biasa, sampai meninggal pun aja masih terus dikasih hadiah terus sama Allah gitu loh. Kayak gitu aja sih Mas Mento, waktu di Huta Pungkut aku terus udah gitu kan dibuka juga museumnya Opa kan sama apa sih namanya kanwil pendidikannya itu Om Asren. Baru ya? Baru. Oh. Jadi buku-bukunya Opa di rumahnya Opa yang di sana ya? Sana, rumah panggungnya dijadiin museum, kosong aja kan kecil banget. Ya, kita menuju ke arah sebelah barat, itu ada makam. Boleh Mas. Ini Mbak ya? Kalau ini selalu bunganya deh. Iya. Bagus-bagus. Ini kayaknya Ibu Sudarmono ya sama Bapak? Iya. Sudarmono. Kalau ini siapa ya Mas ya? Oh Pak Busanil ya, Pak. Oh iya, Ibu sama Bapak. Teman dekatnya Oma, Opa juga. Teman dekatnya Oma. Pak Busanil Arifin. Sini Pak. Oh ini sampai hafal Mas Minta, aku malah hafal. Ini sekarang kita ada di makam pahlawan revolusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jenderal Suprapto. Iya. Teman-temannya Opa dan Jenderal semua. MT Haryono, iya. Jenderal S. Parma dan juga Sutoyo. Jenderal DI Panjaitan dan Kapten PRT di kami yang Nasrani di sebelah sana Mbak ya. Oh iya. Iya. Ini jadikan satu lokasi di spek putih seperti ini. Dan emang anak-anak sekolah selalu kita dulu kesini ya, diajak oleh sekolah. Sekitaran Jakarta ya? Iya, sekitaran Jakarta. Kayaknya di luar kota itu juga tim banyak. kita juga tadi cerita suka diajak ke sini waktu sekolah. Oh iya, sama ya. Iya. Saya juga dulu selalu gitu ke Lubang Buaya. Lubang Buaya terus ke sini ya? Ke sini. Kalau ke Museum Ahmad Yani, Pak Ahmad Yani. Terus gimana Mbak Ina itu? Waktu itu kan udah sering dengar cerita dari keluarga kan, kalau diajak emang dari sekolah tahu sih, kita emang cucunya. Iya. Kadang-kadang kalau waktu di SMP, aku udah SMP 216 dulu kan, Salemba. Itu kalau kita lagi, kan itu kan Kak Edi, Kak Ica, aku kan. Iya. Aku kelas 1, Kak Ica kelas 2, Kak Edi kelas 3. Jadi pas kalau lagi acara 1 Oktober, itu selalu kita, jadi aku jadi MC-nya, Kak Edi jadi paskibrakanya, Kak Ica jadi pembaca Pancasila gitu. Jadi kita bertiga tuh dijadiin. Oh satu sekolah ya jadi ya? SMP 216. Dulu waktu SMP. Gitu. Terus nggak diajak jadi narasumber untuk cerita-cerita gitu? Iya, dulu sering kita berempat sih sampai sekarang. Beruntung sekolahnya jadi ada narasumber langsung gitu ya? Iya benar-benar, Mama sih sering banget diundang sama Oma. Aku mau ini Mbak ya, mau doain dulu sebentar.
sini. Duta besar Brigjen PNU. Gubernur. Mbak, kita lanjut ngobrol Mbak ya. Iya, Ada yang mau tak bahas boleh. di sini ya. Jadi ini kebetulan dari para pahlawan revolusi ini saya udah bisa ngobrol langsung ya Mbak ya dengan para keluarga keturunan pertama terutama ya mengenai kejadian-kejadian pada masa itu, terus bagaimana interaksi mereka dengan keluarga. Jadi kita tahu inspirasi-inspirasi apa dari tokoh bangsa ini ketika mereka ada di keluarga dan ada di kehidupan biasa seperti itu. Mulai dengan Jenderal Ahmad Yani, saya udah wawancara juga dengan putra-putri beliau. Alhamdulillah di awal-awal. Waktu itu juga setelah dengan keluarga Pak Nas, dengan keluarga Ahmad Yani, Oke, Mas Minta. dengan Bu Ruli, Bu Jui, Pak Edi. Terakhir dengan Bu Amelia tahun 2021. Baik. Saya wawancara, iya. Terus dengan keluarga Jenderal Suprapto, saya sudah wawancara dengan Bu Loti. Oh iya. Sekarang beliau udah almarhum ya, almarhumah ya. Almarhum beliau. Setelah mamah deh kayaknya, Betul. Tante Loti. Kemudian dengan Pak Haryono ini, Iya. dengan Om Riri kemarin Baik, di rumahnya, rumah tempat beliau ditembak Iya. yang akan dijadikan museum. Iya. Alhamdulillah kita sudah wawancara juga Iya, dengan aku beliau. lihat deh kayaknya YouTube-nya. Iya. Ini kan Pak Parman ini yang belum. Jadi karena beliau memang pada saat itu belum punya anak ya. Iya. Tapi katanya sih ada keluarga yang bisa dihubungin begitu. Cuma baik. sampai sekarang belum. Keponakan ya? Iya. mungkin. Dengan Pak Sutoyo, Iya. ini saya udah wawancara dengan Pak Agus. Nani. Bukan. Bu Nani Sutoyo. Iya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Bisa Alhamdulillah, langsung Mas ngobrol Minta. dengan keturunan pertama termasuk Iya. Bu Yanti. Iya, masih ada ya, kita Iya. masih alhamdulillah. Saya dengan Bu Loti itu jaraknya setelah wawancara terus beliau meninggal itu nggak jauh loh Mbak. Iya, oh ya ampun, berarti tahun 2021. Iya, sekitaran itulah. Iya ya, abis mama kan mama Juni, Iya. kan Tante Loti setelahnya deh. Mm-mm. Iya Mas. Aduh, benar-benar kayak Iya, astagfirullah, kayak iya. gimana Nggak ya ada itu ya, kayak tiba-tiba. udah digariskan, udah wawancara dulu Iya, gitu. alhamdulillah ya. Mm-mm. Kita sambil jalan ya Mbak ya. Mungkin bisa menceritakan menceritakan apa lagi itu kisah-kisah pada saat Beliau, Opa, iya. Opa nggak jalan ada. biasa, iya. Iya, pada saat Opa nggak ada itu, waktu di rumah sakit, itu juga udah banyak yang menjenguk. Terus sempet juga Opa, itu kan lama, 3 bulan ya Mas, usianya 82 tahun waktu meninggal. Iya. 82 hari di rumah sakit. Katanya kan kalau dalam 82? Iya, usianya pas tutup usia 82 tahun. 82 tahun di rumah sakit, 82 hari di rumah sakit. Oh. Gitu. Ya sesuatu yang ini juga ya maksudnya. Yang istimewa juga Betul. gitu loh. Terus udah gitu Opa kan koma ya di situ ya. Iya. Itu benar-benar vegetatif lah gitu. Terus memang ini siapa Mas? Sudah banyak yang pas Opa meninggal itu. Mari Pak. Oh ada Malik sama Ompung ada Malik sama Ompung Nelly. Masih saudara sama Opa. Oh iya. Iya. Sekarang kita ada di Blok B, Mbak. Ya, jadi makam para pahlawan yang beragama Nasrani. Dimakamkan serentak. Makam Jenderal Di Panjaitan. Ini ada makam Pierre Tendean. Kapten Pierre Tendean. Iya, ajudannya Opa. Kalau kita manggilnya Opa. Opa ya. Iya. Karena mamaku manggilnya Om Pierre kan. Betul. Dan Iya. ini yang di sebelahnya ada Albert Naiboru. Oh, iya. Itu bukan Yang ikut menjadi korban di rumah Jenderal di Panjaitan. Iya, Ya. betul. Luar biasa. Kita meskipun di makam beragama apapun, kita juga boleh mendoakan dengan cara apapun juga, dengan cara kita Iya. pun juga boleh mendoakan kita kebaikan ya Mbak Iya. ya. Ya. Ya Om Pierre, aku baru pertama. Oh, baru ya. Iya, kesini sama Mas Iya. Minta.
Om Pierre Tendian. Ada cerita apa Mbak terkait dengan makam Om Pierre kalau dari ceritanya Oma Yanti atau mungkin Om Apung pada saat itu ya? Oh iya, hanya bilang aja sih kalau Oma sama Opa sama Mama sering ke makamnya Om Pierre gitu. Tapi aku dari kecil sih belum pernah, kayaknya cuma Mama, Opa, Oma, Papa aja sih yang kesini. Terus sama keluarganya beliau kan, Oma Ros, Oma Mercy gitu ya. Terus ya cita-cita lah kalau untuk ya keseharian-sehariannya Om Pierre aja kayak gitu kan juga. Waktu kita di konten kan banyak ya yang tanya kenapa sih nggak ceritain tentang Pierre Tendian gitu, karena aku sendiri kan nggak kenal gitu loh, jadi nggak tidak satu mengenal. zaman, ya? Iya, tidak satu zaman karena Om Pierre udah meninggal tahun 65 kan. Tapi aku mengenal sama kakak adiknya Om Pierre, Oma Mercy dan Oma Ros kan sering banget ke rumah. Betul. Aku juga umroh sama Oma Ros kan. Aku juga deket sama keponakan-keponakannya Oma Ros, Om Pierre gitu. Tapi kalau tentang Om Pierre Tendian aku dengarnya dari Mama dan Opa Oma aja gitu, bahwa Om Pierre itu orangnya sangat disiplin gitu. Terus emang Om Pierre itu loyal banget sama Opa gitu loh. Kalau orang tuh ngebut-ngebutan depan rumah aja sama Om Pierre tuh bisa dipanggil, disuruh turun gitu loh. Terus kayak diedukasi gitu, di depan rumahnya Pak Nas nggak boleh kebut-kebutan gitu. Terus emang orangnya kan disiplinnya tinggi ya dan keras kata Mama gitu. Tapi Mama dan Tante Ade itu udah menganggap Om Pierre seperti omnya sendiri, seperti keluarga gitu. Jadi waktu Om Pierre meninggal pun tertembak, Mama sedihnya luar biasa karena kan juga Mama juga yang waktu itu lari ke Om Pierre untuk minta perlindungan kan, dan Mama juga yang terakhir ngelihat Om Pierre waktu di Teku Umar bertemu dengan PKI gitu. Tapi pas aku tanya sama Mama kejadiannya seperti apa, Mama cuma bilang Mama lihat dari pintu hanya disuruh taruh senapan. Setelah itu dari belakang diikutin sama Cakrabirawa sampai masuk truk. Mama hanya lihat itu aja, nggak lihat apa-apa lagi dari sih gitu dari belakang. Tapi Mama emang dulu kan suka nggak mau cerita, mungkin masih ada trauma. Iya, membuka luka gitu lama yang kayaknya buat kita biasa-biasa aja, buat Mama luar biasa ya gitu. Kita kan maksudnya kita juga harus empati ya bahwa Mama itu punya trauma yang luar biasa. Jadi Om Pierre itu orang yang sangat baik kata Mama. Oma Opa juga bilang he's very nice gitu. Terus Oma juga bilang kesel lah, maksudnya Oma tuh orang yang baik sekali kata Oma, pakai bahasa Belanda kan gitu. Terus Oma juga dekat sekali dengan ibu bapaknya Om Pierre. Iya, dekat banget sama ibu bapaknya Om Pierre. Terus dekat sekali dengan adik-adiknya Om Pierre, kan sering banget ke rumah Mas. Oma Mercy, Oma Ros gitu kan. Terus Oma Ros juga satu organisasi sama Oma di sayap ibu. Di sayap ibu ya? Kayak gitu. Terus Oma Ros udah deket banget sama Oma Mercy sama Mama gitu. Udah kayak keluarga banget deh, udah kayak saudara banget lah gitu. Terus udah gitu mereka tahu Mama sama Tante Ade dari kecil, Opa Oma dari dulu. Om Pierre. Sampai ini ya, sampai saya kemarin sempat waktu recollecting foto tuh sama Ibu Yanti kan banyak foto-foto, saya nemu foto-foto keluarga Om Pierre, Tante Oma Mitsi, Oma Mitsi, terus lagi main tenis apa segala macam sama Bunda sama Pak Nas ya. Cantik banget, Oma Ros juga cantik sekali. Apa mereka bener-bener bulenya tuh medok banget ya. Paling Pak Mama kalau cerita, Om Pierre mah baik banget, cuman Mama sering godain Om Pierre sama Tante Ade. Kerjanya minta ke Om Pierre tuh, minta permen, minta coklat, dikerjanya gitu, minta main sama Om Pierre gitu, karena harus suka digodain kalau lagi baca surat dari pacarnya gitu aja Mama. Terus sampai Opa Oma tuh saking sayangnya sama Om Pierre, jadi kalau dulu meja makan tuh sampai ke rumah jadi museum, itu di meja makan kita ada fotonya Om Pierre, ada. Jadi ada fotonya Om Pierre sebagai foto Tante Ade, terus ada foto lagi Om Pierre sama Tante Ade di dalam rumah, ada banget Mas Menta, itu di dalam rumah kita. Enggak, di Teku Umar. Oh, di Teku Umar ya. Nanti kalau misalkan ini kan yang meja makan tuh Mas Menta, terus kan ada yang kayak nembak-nembak gitu tuh yang diorama itu. Terus kan ada buffet tuh di belakang, buffet itu tuh. Itu buffet sih. Terima kasih. Buffet gitu. Itu ada foto Om Pierre pakai baju tentara, terus ada fotonya Tante Ade. Terus ada foto Om Pierre dan Tante Ade. Terus nanti kalau nggak salah di sebelah di pavilion di kantornya Opa dulu ada foto Tante Ade sama Om Pierre. Nanti di belakang ada foto Om Pierre sama Tante Ade, gitu aja banyak banget Oma. Nanti kita kan mau ke sana ya? Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol, kita mungkin bisa lihat-lihat lagi gitu. Iya, benar-benar Mas. Mungkin karena di sini agak-agak outdoor ya outdoor. jadinya. Panas ya. Jadi ide-ide dari ini kayaknya udah pelupa. Kita boleh doa dulu ya Mbak ya? Kita berdoa dulu buat Om Pierre.
Sekarang ke Pak Panjaitan ya. Iya. Aku kenal sama putrinya Pak Panjaitan, temannya Mama. Kenal juga sama cucunya gitu. Iya. Kalau dengan keluarga Pak Panjaitan, saya sempat wawancara dengan Ibu ini, Catherine. Oh iya, temannya Ya, Mama, Tante Catherine. betul. Yang di film itu ya. Iya, luar biasa. Iya. Dia menceritakan kisah hidupnya juga benar-benar Iya. dari hati, otentik gitu, Mbak. Pasti Mas. Tante, saya bersyukur sekali bisa Iya. ketemu dengan keturunan pertama ya, terutama ya, Iya. untuk menceritakan benar-benar kisah sejarah itu secara otentik. Karena beliau yang merasakan langsung kan ya, melihat Iya betul seperti Mas. itu. Dan Mereka- ya mana ada anak yang kuat ya Mas melihat seperti itu ayahnya, ya Allah itu luar biasa mentalnya. Aduh, nggak semua orang dikasih sekuat itu sama Tuhan ya. Betul. Itu luar biasa dan traumatisnya Tante Catherine mungkin sampai hari ini. Iya. Seperti ibuku sampai beliau nggak ada pun masih traumatis disimpan dalam hati. Yang susah lukanya kalau kita sedikit iniin kayaknya beliau harus menceritakan, tapi kita juga harus membuka luka lama yang Iya. sebenarnya beliau nggak pingin. Begini mereka nggak bisa lupa, tapi untuk ngebuka aja kayaknya untuk mereka juga bukan suatu yang mudah. Gitu ya. Iya. Ya, kita bisa merasakan lah Mas ya, itu rasanya luar biasa apalagi ayah kita ya, adik kita ya, om kita yang Betul. menjadi korban itu seperti itu. Aduh, dan kita merasakan euforia kejadian saat itu yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, Luar yang biasa. jangan yang- sampai terjadi lagi. betul. Nauzubillah min dzalik. Kemarin saya sempat wawancara dengan Ibu Muti Hatta menceritakan bagaimana hubungan atau relasi Bung Hatta dengan salah satu pahlawan revolusi, misalnya salah satu dengan Jenderal M.T. Haryono ya, menceritakan bagaimana keluarga itu menceritakan bagaimana rasa sakitnya pengkhianatan itu ketika bersama-sama kita saling membela untuk melawan penjajah di era kolonial waktu itu ya, dan juga di era Jepang gitu. Tapi ternyata justru malah gugurnya di tangan bangsa sendiri. Iya. Mama cerita kan gitu kan. Jadi dulu waktu kejadian itu, Mama kira Opa tuh udah, kan Mama nggak tahu beritanya Opa. Iya. Oma cuma bilang ayah lompat Yanti, sudah dibereskan oleh Om Hidayat, Om Umar Wirahadikusuma dan sebagainya. Terus waktu mamaku diajak kemana sih Mas, ke waktu 7 pahlawan revolusi ini ditaruh tuh di mana ya? Tuh Mama meluk beliau, Bapak Albert Oh ya? almarhum ini. Mama ayah. Terus Oma bilang, Yanti ayah masih hidup ini Pak Albert gitu. Oh, iya Mama bilang saya memeluk jenazah maksudnya memeluk peti matinya Pak Albert, salah gitu Mama bilang. Karena namanya mirip kali ya, Neighborhood Enggak dengan Nasution, enggak juga ya? Enggak, cuma karena Mama mungkin udah Terus panik jumlah. Iya kan, udah gitu kan Mama, oh ayah kan semuanya kan ayahnya, Iya. ayahnya kan almarhum. Terus kemudian ada jumlah orangnya udah iya, dianggapnya iya, genap gitu ya? Benar. Iya, terus Mama kira kata Opa, nanti ayah juga datang pidato gitu. Gila sampai nggak tahu ya ayahnya di mana. Insya Allah, luar Masya biasa. Allah. Yang Kejadian yang tidak bisa dilupakan, tidak bisa luar dilupakan, biasa. luar biasa. Iya. Ini pahlawan-pahlawan yang Betul. akhirnya kita bisa menikmati sampai zaman seperti ini ya. Ini jangan sampai lah kita Jangan sampai melupakan sejarah. melupakan, ya Allah. Apa yang bisa kita nikmati, kebahagiaan, kenyamanan ya sudah pernah diperjuangkan luar biasa oleh bangsa ini seperti apa dulu. Bahkan mungkin kehidupan yang pernah dialami oleh orang tua kita, kakek nenek kita yang barangkali tidak terlihat berjuang di medan perang gitu. Mereka sudah merasakan ketidaknyamanan, merasakan perjuangan fisik, merasakan Iya. kesengsaraan yang sekarang kita tinggal menikmati kenyamanan Iya, aja, kenyamanan enak-enaknya aja Mas. kan gitu. Makanya aku bilang kalau kita tuh tadi sama ngobrol sama yang ngurus ya. Karena harus tahu lah bahwa mereka dulu yang menderita, kita yang menikmati. Iya. Iya kan Mas ya, penderitaan mereka kan ya tumpah darah, jiwa, Betul. raga kita bilang itu ya Mas ya. Maksudnya apa sih, mereka pikiran juga, fisik juga, Iya. pengorbanan keluarga juga ya. Untuk negara ini, untuk membangun keluarga ini sampai bisa akhir jadi begini tuh ya mereka. Iya. Gitu loh, tembak-tembakan ini itu Betul. jadi ini apa sih, aduh luar biasa Iya. deh Mas deh, mereka perjuangannya ya, Iya. jangan sampai dilupakan deh ya Allah, Insya Allah. gitu, Insya Allah Langsung deh. disambut oleh azan. Kita lanjut nanti Mbak ya. Kita lanjut ya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih.